Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di cerita horor ya. Kali cerita tentang kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Nama aku sebut saja J. Aku memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa aku sebut kecil-kecilan? Karena aku hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi. Untuk aku bikin perumahan minimalis atau cluster yang lakunya cepat. Jadi duit aku bisa cepat balik. Tapi bukan itu yang mau aku ceritakan. Alkisah, aku hendak membangun cluster di sebuah wilayah Jatiasih, Kota Bekasi. Kalau ada warga Jatiasih di sini, pasti tahu jalan tembusan dari perumahan pinggir jalan raya Jatiasih Cikunir. Nah, di area situ ada lahan luas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat. Ada juga rambutan dan nangka, tapi yang bikin warga heran, pohon itu nggak pernah berubah. Aku membeli lahan ini sejak tahun 2007 dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. Jatiasih merupakan wilayah yang amat berkembang, apalagi di Cikunir. Keluar jalan raya Cikunir arah utara kita bisa berjumpa dengan jalan dengan tol Jati Bening ke arah selatan. Berjumpa tol Jor yang menghubungkan ke wilayah. Bayangin kalau aku bikin suster sudah pasti langsung full pocket. Karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak aku kelola lantaran ada sesuatu yang gak bisa aku pahami pakai logika. Jangan baca cerita aku sendirian ya, pastikan itu. Dari awal mula aku bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Nggak malam-malam banget, sekitar pukul 20.30, namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu, namun di depan lahan itu tidak menyala. Aku parkir mobil di pinggir dekat lahan yang dikelilingi bambu. Sumpah, aku celingak-celinguk, nggak satupun warga bisa aku mintai keterangan. Di sana banyak kontrakan tapi semua pintu ditutup. Yang nggak mungkin juga aku gedor-gedor. Udah malam pula, takut nggak sopan. Aku melihat lahan yang gelapnya nggak kira-kira. Aku ambil senter di mobil, tapi cahaya senter aku nggak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senter yang kualitasnya bisa pakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter. Loh, nggak nyombong, tapi senter itu seolah nggak berfungsi ketika menyorot ke dalam lahan. Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senter aku mati dong. Jujur aja, aku langsung merasa merinding saat aku nggak bisa nyala. Jantung aku deg-degan nggak karuan. Aku baca-baca doa semampu aku. Tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, auto kayaknya doa aku nggak terpakai. Masih merinding dan deg-degan, sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut. Dari kejauhan, sayup-sayup aku dengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah, ketakutan aku mereda. Sekali aku mau beli nasi goreng, walau nggak lapar-lapar amat. Tapi aku mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari aku. Ternyata ada salah satu warga yang manggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan. Ya, di saat aku butuh info soal lahan, ini malah ada warga yang keluar. Mending aku samperin. Misi Pak, saya dari Tebet, maaf ganggu.
Saya mau cari lahan untuk ngembangin kluster. Saya tertarik dengan lahan yang ini. Aku tunjuk ke arah lahan gelap itu. Kira-kira siapa yang punya? Aku sambil senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi aku dari atas sampai ke bawah. Lalu dia pandang-pandang tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Melihat peristiwa itu, aku langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres dan aku nggak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk aja dulu ke dalam atau mau duduk di teras. Nanti saya ceritakan sebentar. Saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, aku jadi nggak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran di TV, malah nerima tamu. Nggak usah Pak, nggak apa-apa, takutnya ngerepotin, kata aku. Nggak apa-apa, mari silakan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya Pak, lanjut aku dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya ingin nimbrung. Bodoh amat deh. Aku melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Aku nggak ngerti gunanya apaan. Cuman unik aja sih buat aku. Siapa juga yang mau ngaca di situ, iya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakannya Pak Dudung nggak terlalu tinggi, badannya agak gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol dan telunjuk. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih segelas. Istri saya sudah tidur, maaf ini cuma air putih, ujar Pak Dudung. Jangan repot-repot Pak, kata aku. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia lalu membayar dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung nyengir. Aku ikutan nyengir sambil bilang gak usah repot sekali lagi. Tukang nasi goreng itu berlalu. Kemudian barangkali sekarang di hadapan aku cuma ada Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Melihat dia perilaku demikian, aku salting lagi, lalu Pak Dudung menatap aku tajam. Adik sudah cari tahu sebelum soal tanah itu? Tanyanya dengan mata yang agak dipicingkan. Belum Pak, ini mau cari tahu Bapak, kata aku. Kenapa kesini malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya aku udah sejak siang keliling kota Bekasi cari lahan yang mumpuni. Tapi ketemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis aksesnya. Akhirnya pencarian aku hari ini untuk sementara berhenti di Cikunir. Aku ceritain semuanya ke Pak Dudung. Lama banget kalau aku tulis di sini. Pak Dudung ngangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adik yang mengincar tanah itu. Udah jutaan orang, jutaan pengembang, tapi percayalah, nggak satupun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang nggak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang nggak bisa adik lihat. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk membangun, kata Pak Dudung misterius. Aku agak merinding sih, tapi demi bisnis, aku nggak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah aku beli, ada kok cerita kayak gini, namun semuanya berakhir. Tapi kalau adik memang berniat membelinya dan ingin membangunnya, tidak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan adik sama dia kalau mau, pemilik langsung. Tapi belum tahu yang jual atau tidaknya. Ini nomor teleponnya. Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP jadul miliknya mencari nomor kontak Haji. Aku segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung saja aku pamit ke Pak Dudung karena hari sudah malam banget. Esok siang sekitar pukul jam 11 aku menelepon Haji A. Sementara udah mendukung aku, langsung diangkat dong telepon dari aku. Misi Pak, dengan Pak Haji A. Saya semalam lihat tanah Cikunir bla bla bla. Saya lihat mau beli, kira-kira dijual nggak Pak? Dari seberang telepon Haji A langsung menyuruh aku menemui di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang kayak aku, tapi dia lebih kencang bisnisnya dan main lahannya. Gede juga pabriknya. Setelah
Haji A memberikan alamat, aku langsung meluncur hari itu juga ke Bandung. Aku sampai di Bandung pukul sekitar 17 plus nyari-nyari alamat Haji di Cikadas, Bandung. Dia menyambut aku dan langsung mempersilahkan aku duduk. Kue-kue sudah berjejer rapi di atas meja dengan lengkap air mineral. Sebenarnya ya saya lagi pesan makanan. Kesian datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji. Kali ini aku cuma nyengir karena memang aku lapar banget. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang dan mempersilahkan aku untuk makan. Kami makan bareng, mesra banget lah. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa tertarik dengan lahannya. Belum aku jawab, dia nanya lagi, apakah aku sudah tahu sejarah lahan tersebut? Aku cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, aku tetap naksir lahan tersebut dan aku yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur dan kuburan, tanya Pak Haji. Aku menggeleng karena Pak Dudung emang nggak ngasih tahu lagi pula. Aku datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan. Pohon yang jejernya rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanyakan lagi. Aku mengangguk. Peduli demit sama konsensinya nanti. Yang jelas biar lahan ini menjadi milik aku dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela napas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruang lain, lalu kembali ke ruang tamu. Sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sudah menyerah membangun lahan di situ. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada gak berfungsi. Bulldozer yang saya angkut truk besar karena gak bisa nyala lagi, cerita Haji. Agak ragu-ragu jadinya, tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu menggebu-gebu. Ingin segera mengolah lahan itu, apalagi prosesnya cepat banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk aku langsung dan verifikasi di Badan Pertahanan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik. C, ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari, bawa dulu. Verifikasi sudah selesai, tinggal bayar setengah. Adik bisa langsung ganti nama, ujar Haji A. Buset, aku makin semangat. Udah kelar nih itunya. Tibalah hari yang dinantikan. Ya, lahan itu sudah milik aku sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama sore hari, tepatnya di Jumat Oktober 2007, aku habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar dan kamar mandi. Aku masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus melompat keluar. Mendadak merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu kapuk pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir aku. Aku segera beranjak keluar. Saat aku melewati pintu utama, tiba-tiba tangan kiri aku seperti ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduk. Aku udah gak ngerti lagi diskonnya kayak apa. Aku terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang aku ngerti. Pelan-pelan tangan aku berangsur normal, tapi leher aku jadi pegel. Mata aku agak kabur. Aku berusaha keluar untuk menghirup udara segar. Waktu mendekati maghrib, kata orang sebaiknya enggak cari perkara dengan waktu ini. Tapi aku seolah enggak peduli. Aku enggak mau semua tahayul ini membuat lemah. Aku pun melangkah mendekati sebuah sumur tua agak jauh dari rumah rusak. Sekitar 5 langkah lagi aku sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala aku ada yang jatuh. Aku ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan aku. Seketika aku langsung lemes, bulu kuduk aku gak karuan. Padahal langit sore masih terang, tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang aku gak bisa jabarkan. Semua itu pun aku buang ke tanah bersamaan dan timbul wangi melati. Sit,
mending gak usah lanjutin deh kalau begini. Aku pun bergegas balik ke arah sumur itu urung gue dekati. Aku bermaksud kembali menjelajah tempat ini besok paginya. Sabtu siang ceria, wilayah sekitar situ ramai apalagi sedang ada festival burung yang digelar dekat lahan. Matahari udah menyengat, harusnya aku nggak ada kekhawatiran, tapi entah lahan itu memang misterius. Nggak terlalu banyak angin, tapi masuk ke perkebunan itu hawa dingin mulai menyergap. Aku lihat orang bersorak di area pertandingan burung. Nggak ada yang peduli dengan hal lahan ini. Oh iya, aku lupa cerita. Pak RT setempat mencegah aku membeli tanah lahan tersebut. Tapi setelah aku cerita kalau aku siap menanggung risikonya, beliau jadi angkat tangan. Entah kenapa sore itu aku pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut. Aku minta ditemenin ngelihat sumur dan kuburan. Namun aneh, Pak RT nggak mau dan menyuruh aku untuk ke sana sendiri. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ dan satu-satu keluarga meninggal secara misterius. Aduh, mampus loh. Saya saranin Mas J mending cari yang tersakti di antara sakti karena penghuni situ nggak main-main, tutur Pak RT. Duh, aku udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu aku belum mulai membangun loh. Oke lah, coba besok aku datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Aku minta izin sama Pak RT dulu, mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu, pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa, Kak. Kalau satu pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyali aku semakin ciut. Aku coba ikutin saran Pak RT ketimbang datang bulldozer. Sudah bayar mahal tapi mangkrak. Esok harinya Minggu, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak aku, dan akhirnya aku membawa gergaji mesin untuk merobohkan salah satu pohon mangga. Pohonnya paling dekat dengan pagar bambu. Aku ceritain kepada Mang Aep kalau semua pohon penghuni. Hati-hati Mang Aep, kata aku. Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Aku awalnya agak lega dan perkataan Mang Aep, apalagi Mang Aep salatnya rajin, gak kayak aku. Sampai akhirnya dia menyalakan mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tak diduga, malah gergajinya yang terpotong jadi dua bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan hampir putus. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Aku misterius karena sumur-sumur Mang Aep motong pohon. Baru kali ini kejadian tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikan aku disuruh warga menghubungi rumah sakit terdekat. Syukurlah di situ ada rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit. Mang Aep cepat mendapat pertolongan pertama. Gergaji itu langsung rusak parah dan anehnya batang pohon itu sama sekali tak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain, padahal sempat terkena kejadian sedikit. Aku benar-benar nggak habis pikir. Senin, aku mendatangi Pak RT dan memberi insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah nggak kaget Mas J, saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata nggak bisa. Saya sudah kasih tahu dari awal, penunggu situ nggak sembarangan. Coba minta izin malam Jumat jam 12 malam, bawa aja beberapa benda, bunga kuburan, kemenyan jumlahnya 3 biji, air mawar, kopi, hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong tapi ditampung darahnya. Ayam cemaninya dibiarin aja dalam keadaan bangkai darah. Ayam cemani itu ditaruh mangkok tanah liat. Ya, taruh semua di atas tampah, didekatkan sumur. Ingat, jangan ngelihat dalam sumur. Bersimpuh depan sumur, pejamkan mata dan ucapin mantra ini. Dia nyebutin mantra tapi nggak mau aku tulis karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apapun yang terjadi jangan buka mata ya, sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya yang lakuin gimana Pak? Tanya aku. Ya nggak masalah, tapi tanah itu terbengkelai begitu saja sama persis dengan pemiliknya. Pemiliknya sebelumnya, ucap Pak RT. Sisa-sisa duit yang aku keluarin dong kalau seperti itu. Duh, aku dilema berat. Akhirnya aku mencoba menyanggupi syaratnya Pak RT itu.
pula yang dilakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabat gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi kan yang nggak nantangin, ya sama aja, kata Pak RT. Ya sudah, aku ikutin. Kamis Jumat malam jam 22.30, suasana tempat itu udah benar-benar suram banget. Gelap, nggak ada orang, nggak satupun makhluk bernama manusia yang aku temui. Aku benar-benar merinding karena aku nggak ngerti siapa yang aku hadapi. Pelan-pelan aku masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba aku mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu tapi banyak, seperti saut-sautan. Anjir, aku gemeteran hebat. Aku gak sanggup terusin langkah. Pas aku balik, badan tukang nasi goreng yang aku jumpai dari awal itu di depan muka aku. Kapan datangnya? Aku gak dengar. Seketika aku langsung lihat ke arah kaki. Saya orang kok mas, gak usah takut, ujarnya meyakini aku. Aku lega dan agak bersyukur. Aku langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan aku ceritain kalau aku bawa jajan buat penunggu situ. Aku kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gus Nudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat mas, karena mereka nggak akan pernah pergi dari sini kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi nggak ada manusia seperti itu. Kiai pun jadi percuma, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapnya, bikin gue putus asa. Masa iya lahan yang sudah gue beli nggak bisa gue olah. Terus ngapain itu aku beli? Udin memperhatikan aku. Dia kayaknya ngerti apa isi hati aku yang galau. Saya tunjukin ya mas. Masih mau langkah apa enggak nantinya? Terserah mas, kata si Udin. Dia langsung menutup mata aku dengan tangannya sekitar 2 detik, lalu buka lagi. Diapain aku? Bukti aja. Sekarang saya udah buka mata batin mas, lihat ke arah lahan itu. Oke ya, itu tadi cerita dari kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi. Nanti ada part 2-nya ya. Oke, buat kamu, sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment buat kamu. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, dadah.